Di antara kelopak bunga yang perlahan terbuka di bawah sinar matahari pagi, di udara yang dipenuhi aroma nektar dan debu sari, terdengar dengung halus, bunyi kehidupan yang telah mengiringi bumi sejak jutaan tahun lalu. Suara itu bukan sekadar tanda musim, melainkan denyut jantung alam. Lebah, makhluk kecil bersayap lembut yang di balik tubuh mungilnya menyimpan salah satu sistem sosial paling kompleks dan efisien di dunia hewan. Tidak ada yang tampak luar biasa dari seekor lebah. Tubuhnya kecil, rentan, dan hidupnya singkat. Namun di balik kelemahannya, ia menjalankan peran yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Penyerbuk, penjaga ekosistem, dan prajut rantai kehidupan. Tanpa lebah, tidak ada bunga yang berbuah, tidak ada tumbuhan yang berkembang biak, dan tidak ada keseimbangan yang menopang keberlangsungan bumi. Lebah adalah penghubung senyap antara langit dan tanah. Mereka terbang dari bunga ke bunga, memindahkan kehidupan dengan butiran debu sari yang menempel di tubuhnya. Dan dalam perjalanan kecil itulah, mereka menulis kisah besar tentang keterhubungan antara semua makhluk hidup. Lebah telah hidup di bumi jauh sebelum manusia mengenal pertanian. Fosil tertua mereka ditemukan di dalam batuan amber dari Myanmar, berusia sekitar 100 juta tahun. Ketika dinosaurus masih berjalan di bumi, nenek moyang lebah telah menari di antara bunga-bunga purba, membentuk hubungan pertama antara serangga dan tumbuhan berbunga. Mereka bukan sekedar makhluk kecil yang mencari nektar. Mereka adalah pelaku utama dalam simfoni evolusi yang perlahan mengubah wajah planet ini menjadi dunia yang kita kenal hari ini. Secara ilmiah, lebah termasuk dalam ordo Hymenoptera, keluarga yang sama dengan tawon dan semut. Namun berbeda dari kerabatnya yang agresif, lebah memilih jalan lain, jalan yang dipenuhi kerjasama dan ketenangan. Dari nenek moyang tawon pemakan serangga, lahirlah bentuk baru kehidupan, makhluk yang belajar mengganti daging dengan nektar dan menjadikan kerja kolektif sebagai dasar kelangsungan hidupnya. Seiring waktu, mereka berevolusi bersama bunga berbunga, tumbuhan angiosperme yang muncul sekitar 130 juta tahun lalu. Keduanya tumbuh dalam hubungan saling menguntungkan, yang dikenal sebagai koevolusi. Bunga memberi nektar dan serbuk sari, sementara lebah membantu mereka berkembang biak. Hubungan sederhana ini akhirnya menjadi fondasi dari hampir sepertiga produksi pangan dunia modern. Artinya, sepertiga makanan manusia hari ini bergantung pada perjalanan seekor lebah yang berpindah dari satu bunga ke bunga lain, sebuah kerja kecil dengan dampak yang sangat besar. Namun bagi lebah itu bukan tugas, bukan pekerjaan, melainkan naluri, sebuah ritme alam yang telah berjalan tanpa putus selama jutaan tahun. Kisah evolusi lebah bukanlah kisah tunggal. Ia adalah jaringan percabangan besar dengan ribuan hasil eksperimen alam. Dari lebah madu atau Apis mellifera yang hidup berkoloni hingga lebah soliter yang bekerja sendirian di lubang tanah. Dari lebah pemotong daun atau Megachile yang membangun sarang dari potongan daun hingga lebah logam hijau atau Halictidae yang berkilau seperti permata di bawah matahari tropis. Setiap spesies membawa versi berbeda dari ide yang sama, bahwa kerjasama adalah bentuk kecerdasan paling tinggi dalam alam. Para ilmuwan memperkirakan kini terdapat lebih dari 20.000 spesies lebah yang tersebar di hampir seluruh benua kecuali Antartika. Dari padang pasir Australia hingga hutan boreal Kanada, mereka beradaptasi pada berbagai bentuk bunga, cuaca, dan sumber makanan. Namun inti dari semuanya tetap sama, yaitu penyerbukan. Sebuah proses kecil yang menjadi denyut jantung ekosistem global. Fosil-fosil lebah memberikan petunjuk menarik. Beberapa spesimen terawetkan bersama butiran serbuk sari di kaki mereka. Bukti bahwa bahkan di masa kapur akhir, mereka sudah melakukan penyerbukan seperti lebah modern. Salah satu fosil yang paling terkenal berasal dari Amber Burma, yang berisi seekor lebah kuno dari genus Melitospex. Tubuhnya menyerupai perpaduan antara tawon dan lebah, menunjukkan tahap awal transisi dari predator menjadi pemakan nektar. Itulah titik di mana alam bereksperimen, mengubah pemburu menjadi penjaga kehidupan. Koevolusi antara lebah dan bunga juga melahirkan bentuk keindahan yang luar biasa.
Beberapa bunga berevolusi secara khusus hanya untuk jenis lebah tertentu. Anggrek dari genus Ophrys misalnya, meniru bentuk dan aroma lebah betina untuk menarik lebah jantan datang. Saat sang lebah tertipu dan mencoba kawin dengan bunga itu, serbuk sari menempel di tubuhnya dan terbawa ke bunga lain, melanjutkan penyerbukan tanpa disadari. Di sisi lain, lebah pun beradaptasi. Mereka belajar mengenali warna, bentuk, dan bahkan pola cahaya ultraviolet yang tak terlihat manusia. Dalam spektrum itu, bunga tampak bercahaya, menuntun lebah menuju pusat kehidupan di dalamnya. Dari hubungan ini lahirlah ekosistem yang rumit namun seimbang. Lebah menyediakan layanan ekologi yang nilainya tak ternilai. Setiap kali mereka hinggap di bunga, mereka membantu pembentukan biji, buah, dan generasi tumbuhan baru. Mereka memberi makan hewan pemakan buah dan juga menjaga rantai makanan tetap berjalan. Tanpa mereka, hutan akan kehilangan regenerasi, ladang akan kehilangan panen, dan kehidupan akan kehilangan keseimbangannya. Namun, evolusi tidak berhenti pada bentuk tubuh. Lebah juga mengembangkan kecerdasan sosial yang luar biasa. Mereka belajar berkomunikasi, mengingat lokasi bunga, dan bahkan menari untuk memberitahu arah sumber makanan. Dari sistem sederhana itu lahir perilaku kompleks, cikal bakal dari apa yang kini kita sebut kecerdasan kolektif. Dalam setiap lebah, alam menyimpan catatan panjang tentang bagaimana kehidupan bisa bertahan, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kolaborasi, bukan dengan perang, melainkan dengan penyesuaian. Lebah adalah anak tertua dari kerjasama antara bumi dan langit. Mereka lahir dari bunga, hidup untuk bunga, dan menjaga dunia tempat bunga tumbuh. Selama serbuk sari masih beterbangan, selama nektar masih mengalir, dan selama matahari masih menyinari bumi, ritme itu akan terus berlanjut. Sebuah simfoni lembut dari masa lalu yang tetap berdetak di hari ini. Tubuh seekor lebah tampak sederhana. Panjang rata-ratanya hanya 1 hingga 2 cm, dengan rambut halus di seluruh tubuh dan sepasang sayap tipis yang bergetar di udara. Namun di balik tubuh kecil itu, tersimpan rancangan biologis yang luar biasa efisien, hasil penyempurnaan evolusi selama lebih dari 100 juta tahun. Setiap bagian tubuhnya dibentuk dengan satu tujuan, untuk bekerja dalam harmoni dengan bunga. Dari kepala hingga ujung perut, tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang sia-sia. Semuanya adalah mesin kecil yang dirancang untuk menyalurkan kehidupan. Kepala lebah adalah pusat sensorik yang menakjubkan. Dua matanya terdiri dari ribuan lensa kecil, mata majemuk yang disebut omatidia. Masing-masing menangkap cahaya dari sudut berbeda, menciptakan pandangan mosaik terhadap dunia di sekelilingnya. Namun yang membuatnya luar biasa adalah kemampuannya melihat dalam spektrum ultraviolet, warna yang tak bisa dilihat manusia. Bagi lebah, bunga tidak tampak polos. Di bawah sinar ultraviolet, kelopak bunga memancarkan pola tersembunyi, seperti peta bercahaya yang menuntun lebah ke pusat nektar. Di antara dua mata besar itu, terdapat 3 mata kecil tambahan, yang disebut oceli, atau sensor cahaya yang membantu lebah menavigasi arah matahari dan kestabilan terbangnya. Dan di bawah kepala itu, terdapat sebuah organ luar biasa, namanya proboscis, atau lidah panjang dan lentur yang berfungsi seperti pipet biologis menyedot cairan nektar hingga ke dasar bunga terdalam. Antena lebah adalah alat komunikasi dan navigasi. Mereka tidak hanya mencium aroma bunga, tetapi juga membaca kelembapan, suhu, bahkan mendeteksi muatan listrik yang ditimbulkan oleh kelopak bunga. Ya, bunga yang baru saja disentuh lebah lain memiliki sisa muatan listrik yang halus, dan lebah berikutnya dapat merasakannya, mengetahui apakah bunga itu sudah dikunjungi atau belum. Kemampuan ini membuat lebah mampu bekerja efisien, menghindari bunga yang sudah habis nektarnya, dan menjaga keseimbangan alami penyerbukan. Bagian dada lebah, yang disebut toraks, adalah pusat kekuatan. Di dalamnya, otot penerbangan berkontraksi luar biasa cepat, bahkan hingga 200 kali dalam 1 detik, menghasilkan dengungan khas yang menjadi tanda kehidupan di ladang bunga. Dengung itu bukan sekadar suara, ia adalah hasil energi murni dari getaran otot.
yang bahkan tetap bisa dihasilkan ketika lebah tidak sedang terbang. Dengan menggoyangkan sayap tanpa terangkat, lebah dapat menghangatkan tubuhnya hingga mencapai suhu ideal untuk terbang, bahkan di waktu pagi yang dingin. Dari perspektif fisika, penerbangan lebah adalah keajaiban aerodinamika. Sayapnya terlalu kecil untuk ukuran tubuhnya, namun mereka mengalahkan hukum aerodinamika konvensional dengan cara mengayunkan sayap dalam pola angka 8, menciptakan pusaran udara mini yang menambah daya angkat. Teknik ini, yang baru benar-benar dipahami ilmuwan pada abad ke-21, adalah hasil adaptasi alam yang sempurna. Di bagian belakang tubuh terdapat abdomen atau perut lebah yang menampung organ pencernaan, kantung madu, dan kelenjar penghasil lilin. Lebah madu memiliki dua perut, yang pertama untuk pencernaan pribadinya, dan yang kedua disebut honey stomach atau tempat penyimpanan sementara nektar yang akan dibawa pulang ke sarang. Dalam perjalanan pulang, enzim di perut ini mulai memecah gula kompleks, mengubahnya menjadi madu mentah. Setibanya di sarang, lebah akan memuntahkan cairan itu ke mulut lebah lain dalam proses yang disebut trofalaksis atau pertukaran makanan dan informasi kimia antar individu. Proses ini diulang berkali-kali hingga madu matang dan disimpan dalam sel-sel lilin heksagonal. Struktur lilin itu sendiri adalah salah satu karya geometri paling efisien di alam. Setiap sel berbentuk heksagon sempurna karena bentuk itu menampung volume paling besar dengan jumlah bahan paling sedikit. Tidak ada celah, tidak ada sisa ruang. Arsitektur yang secara matematis ideal ditemukan oleh lebah jauh sebelum manusia memahami teori efisiensi bentuk. Kelenjar lilin di perut lebah bekerja mengeluarkan serpihan kecil yang kemudian dilunakkan dengan air liur dan disusun dengan cermat menjadi sarang. Sarang itu bukan hanya tempat penyimpanan madu, tetapi juga ruang pengasuhan larva dan pusat sosial koloni. Dan di ujung perut lebah terdapat alat pertahanan yang sederhana namun mematikan, yaitu sengat. Sengat lebah betina adalah modifikasi dari ovipositor atau alat bertelur nenek moyangnya. Pada lebah pekerja, alat ini berubah fungsi menjadi senjata biologis. Sengatan lebah madu memiliki kait kecil yang menyebabkan sengat tertinggal di kulit predator, yang menyebabkan lebah itu mati setelah menyengat. Namun banyak spesies lebah lain seperti lebah tanpa sengat atau Meliponini mengembangkan strategi pertahanan berbeda. Ia menggigit, mengeluarkan zat kimia, atau sekedar menyerang secara berkelompok untuk mengusir musuh. Dalam semua kasus, pertahanan bukanlah agresi. Lebah tidak menyerang untuk berperang, mereka menyengat hanya untuk melindungi. Karena dalam dunia lebah, kehidupan pribadi tidak berarti jika koloni tidak selamat. Di balik anatominya yang kecil dan rapuh, lebah adalah mesin kehidupan yang menakjubkan. Ia terbang sejauh belasan kilometer, mengunjungi ratusan bunga setiap hari, mengubah nektar menjadi madu dan bunga menjadi kehidupan baru. Semua itu dilakukan tanpa perintah, tanpa kesadaran pribadi, namun dengan keteraturan yang sempurna, hasil dari jutaan tahun penyempurnaan evolusi. Dan ketika seekor lebah hinggap di bunga, ia tidak sekedar mencari makan, ia sedang menjaga siklus kehidupan bumi. Sebuah siklus yang terus berputar digerakkan oleh sayap kecil dan oleh kerja yang nyaris tak terlihat. Di balik dengungan yang lembut di udara, tersembunyi sebuah dunia yang sangat teratur. Sebuah masyarakat kecil yang bekerja tanpa pemimpin tunggal, namun mampu menjaga keseimbangan hidup yang rumit. Itulah dunia lebah, sebuah peradaban miniatur yang telah berjalan tanpa henti selama jutaan tahun. Di dalam sarangnya yang gelap dan hangat, jutaan individu bekerja sebagai satu kesatuan, terhubung oleh bahasa kimia, ritme kerja, dan naluri sosial yang hampir sempurna. Setiap lebah dilahirkan untuk peran tertentu, dan setiap peran dijalankan dengan presisi yang luar biasa. Sebuah koloni lebah madu biasanya terdiri dari satu ratu, ribuan lebah pekerja betina, dan ratusan lebah jantan yang disebut dengung atau drone. Ketiganya membentuk sistem biologis yang tidak bergantung pada individu, melainkan pada fungsi. Ratu adalah jantung kehidupan koloni,
Dialah satu-satunya individu yang bertugas bertelur, menciptakan generasi baru yang menjaga keberlanjutan koloni. Tubuhnya besar, berwarna lebih gelap, dan bisa hidup hingga 5 tahun. Jauh lebih lama dari lebah pekerja biasa yang hanya bertahan beberapa minggu di musim panas. Namun ratu tidak berkuasa. Ia tidak memberi perintah. Ia hanya menjadi pusat dari sinyal kimia yang mengatur ritme kehidupan koloni. Ratu lebah mengeluarkan zat kimia halus yang disebut feromon ratu. Zat ini menyebar melalui tubuh lebah pekerja dari satu individu ke individu lain, hingga seluruh sarang dipenuhi aroma khas yang menandakan kehadiran sang ratu. Feromon ini menenangkan koloni, menekan naluri reproduksi lebah lain, dan menjaga ketertiban sosial. Selama feromon itu menyebar dengan baik, koloni tetap stabil. Namun ketika kekuatan ratu melemah, ketika aroma itu menurun, koloni mulai bersiap mencari pengganti. Lebah pekerja akan membangun sel ratu baru, lebih besar dari sel biasa, dan memberi larva terpilih makanan khusus yang disebut royal jelly, sejenis zat gizi tinggi yang mengubah genetik larva biasa menjadi ratu baru. Dalam beberapa hari akan lahir beberapa calon ratu muda, namun hanya satu yang akan bertahan hidup. Ratu yang pertama keluar dari selnya akan mencari yang lain dan memusnahkannya satu persatu. Sebuah duel sunyi di jantung sarang, di mana kelangsungan koloni ditentukan bukan oleh kekuasaan, melainkan oleh keseimbangan yang telah diatur oleh alam. Di luar ruang ratu, ribuan lebah pekerja adalah tenaga penggerak koloni. Mereka semua betina, namun tidak mampu bereproduksi karena pengaruh feromon ratu. Pekerja bertanggung jawab atas hampir semua hal, membangun sarang, merawat larva, mengumpulkan nektar dan serbuk sari, mengatur ventilasi, menjaga suhu, dan melindungi pintu masuk sarang. Siklus hidup mereka adalah siklus pengabdian. Dalam usia sekitar 40 hari, seekor lebah pekerja menjalani beberapa tahap pekerjaan. Hari-hari pertama, ia menjadi perawat, menjaga telur, dan memberi makan larva dengan campuran madu dan serbuk sari. Setelah itu, ia menjadi pembersih, membersihkan sel-sel lilin dan menjaga kebersihan sarang. Kemudian ia bertugas sebagai pembuat lilin, penyimpan madu, dan penjaga pintu yang menghadapi ancaman dari luar. Baru di akhir hidupnya, ia akan keluar menjadi pengumpul nektar, terbang jauh dari sarang, menghadapi risiko terbesar karena setiap penerbangan bisa menjadi yang terakhir. Sementara itu, lebah jantan atau drone hidup hanya untuk satu tujuan: kawin dengan ratu. Mereka tidak bekerja, tidak mengumpulkan makanan, dan tidak memiliki sengat untuk bertahan. Seluruh hidup mereka bergantung pada makanan yang diberikan lebah pekerja. Pada musim kawin, ratusan lebah jantan akan berkumpul di udara, menunggu kehadiran ratu muda yang baru keluar untuk terbang perawan. Ratu akan terbang tinggi, dan para jantan akan mengejarnya di langit. Hanya beberapa yang berhasil melakukan perkawinan di udara, dan bagi mereka, itu adalah akhir hidup. Begitu proses itu selesai, alat kelamin jantan akan robek dan mereka mati di udara. Pengorbanan biologis demi kelangsungan genetik koloni. Setelah ratu menyimpan sperma di dalam tubuhnya, ia tak perlu kawin lagi seumur hidup. Satu penerbangan itu cukup untuk membuahi jutaan telur selama bertahun-tahun. Ketika musim dingin tiba, lebah jantan yang tersisa akan diusir keluar dari sarang oleh pekerja. Tanpa kemampuan mencari makan, mereka akan mati di luar karena di dunia lebah, setiap kehidupan diatur oleh efisiensi mutlak. Di dalam sarang, semua keputusan tampak spontan, namun sejatinya hasil dari kecerdasan kolektif. Tidak ada pemimpin yang memerintah, tidak ada rencana yang ditulis, namun ribuan individu bergerak selaras, seolah memiliki pikiran yang sama. Ketika sumber makanan baru ditemukan, seekor lebah pencari akan kembali ke sarang dan melakukan tarian, gerakan berputar yang dikenal sebagai waggle dance. Melalui sudut dan durasi gerakannya, ia memberitahu arah dan jarak lokasi bunga terhadap posisi matahari. Lebah lain menonton, menghafal, dan kemudian terbang ke lokasi yang sama dengan akurasi luar biasa, hingga dalam jarak beberapa meter dari target. Sistem komunikasi ini adalah keajaiban etologi, sinyal sederhana namun efisien yang memungkinkan ribuan individu mengambil keputusan tanpa kesalahan besar.
Sebuah contoh nyata bagaimana alam menciptakan organisasi tanpa otoritas dan kecerdasan tanpa kesadaran tunggal. Lebah tidak mengenal hierarki dalam arti manusia. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Tidak ada yang berkuasa atau dikuasai. Setiap individu adalah bagian dari organisme sosial yang lebih besar, yaitu koloni itu sendiri. Ratu adalah jantung, pekerja adalah otot dan tangan, drone adalah benih genetik, dan feromon adalah sistem saraf yang menyatukan semuanya. Koloni lebah bukan sekadar kumpulan individu, melainkan satu organisme besar yang berdenyut dalam ritme yang sama. Sebuah superorganisme, makhluk tunggal yang tersusun dari ribuan tubuh kecil. Ketika sarang menjadi terlalu padat, koloni akan melakukan sesuatu yang luar biasa, yaitu berbagi diri. Sebagian lebah akan keluar bersama ratu baru, membentuk kawanan besar yang menggantung di cabang pohon. Mereka menunggu, sementara sekelompok lebah pencari mencari tempat baru untuk membangun sarang. Dalam waktu singkat, keputusan diambil. Tanpa pemimpin, tanpa perintah, lebah memilih lokasi baru berdasarkan konsensus kimia dan perilaku, lalu terbang bersama untuk memulai kehidupan baru. Sebuah koloni lama akan terus bertahan, sementara yang baru lahir di tempat lain, menandai kelahiran peradaban baru yang sama teraturnya dengan yang lama. Dari luar, semuanya tampak sederhana, namun di balik setiap dengung kecil terdapat sistem komunikasi, biologi, dan sosial yang menandingi kompleksitas kota manusia. Lebah tidak pernah belajar tentang kerjasama, karena kerjasama adalah jati diri mereka. Mereka tidak tahu arti pengorbanan, karena setiap individu adalah bagian dari kehidupan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan mungkin itulah alasan mengapa peradaban mereka tidak pernah hancur, karena mereka tidak membangun dengan keserakahan, tetapi dengan keseimbangan. Sebuah dunia kecil yang hidup dari bunga, bekerja untuk kehidupan, dan bernafas untuk seluruh planet. Di tengah hutan, di tebing batu, di celah batang pohon, atau bahkan di atap rumah manusia, lebah membangun dunianya sendiri. Dunia kecil yang hangat, beraroma manis, dan berdenyut dengan ritme kehidupan yang tak pernah berhenti. Sarang lebah bukan sekadar tempat berlindung. Ia adalah jantung koloni, pusat komunikasi, tempat lahirnya generasi baru, dan wadah bagi hasil kerja ribuan individu. Sebuah karya arsitektur yang diciptakan tanpa rancangan, tanpa pemimpin, namun dengan keteraturan yang melampaui logika manusia. Struktur dasar sarang lebah adalah keajaiban geometri alam. Sel heksagonal yang tersusun rapi, setiap sisi sama panjang, setiap sudut tepat 120 derajat, tidak lebih, tidak kurang. Dari semua bentuk yang mungkin, alam memilih heksagon karena satu alasan sederhana, efisiensi. Bentuk segi 6 mampu menampung volume terbesar dengan jumlah bahan paling sedikit. Tidak ada ruang terbuang, tidak ada celah di antara sel-sel. Dalam 1 meter persegi sarang, tidak ada satu tetes lilin pun yang sia-sia. Konsep ini baru dibuktikan secara matematis oleh manusia pada abad ke-18. Namun lebah telah menggunakannya sejak jutaan tahun yang lalu. Bagi mereka, efisiensi bukan teori, melainkan naluri. Setiap sel lilin memiliki fungsi yang berbeda. Beberapa untuk menyimpan madu, beberapa untuk menampung serbuk sari, dan sebagian lagi menjadi ruang asuhan, tempat larva tumbuh hingga dewasa. Ketika ratu bertelur, ia berjalan dari sel ke sel, mengetuk bagian bawahnya dengan antena, dan meletakkan 1 butir telur di setiap ruang yang kosong. Dalam 3 hari, telur menetas menjadi larva, dan para pekerja mulai memberi makan dengan campuran madu dan serbuk sari. Suhu di dalam sarang dijaga dengan ketat, sekitar 35 derajat Celcius. Terlalu dingin, larva tidak akan tumbuh. Terlalu panas, lilin akan melunak. Untuk menjaga kestabilan ini, lebah mengatur udara dengan tubuhnya sendiri. Mereka mengepakkan sayap bersama-sama di pintu sarang, menghasilkan aliran udara seperti sistem ventilasi alami. Jika suhu terlalu rendah, lebah berkumpul rapat, menggigil secara kolektif, menghasilkan panas tubuh yang cukup untuk menghangatkan seluruh sarang. Tidak ada mesin, tidak ada termostat, namun sistem itu bekerja sempurna. Beberapa spesies lebah liar membangun sarang mereka di ruang terbuka. Lebah Apis dorsata di Asia Tenggara misalnya membangun 1 lembar sisiran besar di dahan tinggi pohon atau tebing. Sarang itu bisa mencapai 2 meter panjangnya dan menampung lebih dari 100.000 individu.
Ketika malam turun dan angin bertiup, ratusan lebah berdiri di permukaan sarang, mengepakkan sayap secara ritmis untuk menstabilkan suhu dan ventilasi. Sebuah sistem pendingin alami yang diciptakan oleh kerjasama tubuh-tubuh kecil. Lilin yang digunakan lebah dihasilkan dari kelenjar khusus di perut lebah pekerja muda. Lilin keluar dalam bentuk serpihan tipis seperti sisik yang kemudian dilunakkan dengan air liur dan dibentuk menggunakan rahang mereka. Setiap sisik lilin hanya seberat 0,8 mg. Namun, untuk membangun 1 kg lilin diperlukan energi dari sekitar 10 kg madu. Itu sebabnya lebah sangat hemat dalam penggunaannya. Tidak ada bagian yang terbuang. Setiap dinding, setiap lengkungan dibangun dengan presisi yang hampir matematis. Dalam laboratorium, para peneliti menemukan bahwa sudut antara sel-sel yang saling berhadapan tidak pernah meleset lebih dari setengah derajat. Lebah bekerja dengan akurasi lebih tinggi daripada banyak mesin industri manusia. Namun, sarang bukan hanya struktur geometris. Ia adalah organisme sosial yang hidup. Setiap bagian berfungsi dalam jaringan yang saling terhubung. Bagian luar menjadi zona pertahanan, bagian tengah untuk penyimpanan makanan, dan bagian terdalam untuk perawatan anak-anak. Di dalamnya, udara, panas, dan kelembapan terus bergerak. Lebah mengatur semuanya dengan tubuh mereka sendiri, membentuk sirkulasi udara mikro yang menjaga keseimbangan sarang. Mereka bahkan menyesuaikan diri dengan musim, membangun lebih sedikit sel saat sumber makanan langka, dan memperluas sarang ketika bunga sedang bermekaran. Sarang lebah adalah sistem hidup yang merespons lingkungan. Ia tumbuh, menyusut, dan bernafas seperti makhluk yang punya kesadaran. Manusia modern belajar banyak dari keajaiban ini. Desain sarang lebah menjadi inspirasi bagi arsitektur biomimikri, konsep yang meniru efisiensi dan kestabilan sistem biologis, bangunan hemat energi, struktur jembatan ringan, hingga material komposit pada pesawat terinspirasi dari bentuk heksagonal sarang lebah. Beberapa gedung ramah lingkungan di Inggris dan Jerman bahkan dirancang dengan sistem ventilasi alami yang meniru cara lebah mengatur sirkulasi udara di sarang mereka. Tidak lagi bergantung pada pendingin buatan, melainkan pada arus udara pasif dan desain termal alami. Sama seperti di sarang lebah, manusia kini mencoba belajar kembali bagaimana hidup seimbang dengan alam, bukan melawannya. Namun yang paling menakjubkan dari semua itu bukan hanya bentuknya, melainkan maknanya. Sarang lebah bukan monumen kemegahan, melainkan monumen kebersamaan. Tidak ada arsitek tunggal, tidak ada rancangan besar, hanya jutaan gerak kecil yang berpadu menjadi kesempurnaan. Setiap sisik lilin yang diletakkan, setiap butir nektar yang disimpan, adalah bagian dari simfoni besar kerja sama alam. Dan ketika matahari sore menembus celah dahan dan ribuan lebah terbang masuk kembali ke sarangnya, kita menyadari satu hal sederhana, bahwa keindahan tidak selalu lahir dari kebebasan individu, tetapi bisa juga lahir dari keteraturan dan tanggung jawab kolektif. Bagi lebah, sarang bukan hanya rumah. Ia adalah tubuh, sebuah organisme hidup tempat seluruh kehidupan bersatu. Jika sarang rusak, koloni pun melemah. Jika sarang makmur, seluruh kehidupan di sekitarnya ikut subur. Mereka tidak membangun untuk diri sendiri. Mereka membangun untuk generasi yang belum lahir, untuk bunga yang belum mekar, dan untuk keseimbangan bumi yang masih akan terus bernafas. Di antara semua makhluk di bumi, hanya sedikit yang memiliki peran sebesar lebah dalam menjaga kehidupan. Mereka tidak menciptakan hutan, tidak mengubah iklim, dan tidak membangun kota. Namun tanpa mereka, dunia akan perlahan kehilangan warnanya. Lebah adalah penghubung antara bunga dan buah, antara tumbuhan dan kehidupan yang bergantung padanya. Mereka adalah penggerak senyap dari rantai ekologi yang rumit, penyampai pesan antara tumbuhan dan masa depan bumi. Lebah disebut penyerbuk utama atau polinator planet ini. Ketika seekor lebah hinggap di bunga, bulu halus di tubuhnya menangkap serbuk sari, butiran halus berisi sel jantan tumbuhan. Saat ia berpindah ke bunga lain, serbuk itu menempel di kepala putik, memulai proses pembuahan yang melahirkan biji, buah, dan kehidupan baru. Dari proses sederhana itu, lahir keanekaragaman hayati yang menopang kehidupan seluruh ekosistem.
Lebih dari 75% tanaman pangan dunia bergantung pada hewan penyerbuk, dan lebah adalah yang paling efisien di antara semuanya. Tanpa mereka, tanaman seperti apel, kopi, kacang almond, stroberi, dan ratusan jenis buah lain tidak akan mampu berkembang seperti sekarang. Setiap suapan makanan, setiap aroma bunga adalah hasil kerja senyap mereka. Dalam satu hari, seekor lebah dapat mengunjungi 2000 bunga, dan dalam satu koloni besar, ribuan lebah pekerja melakukan perjalanan yang jika dijumlahkan setara dengan mengelilingi bumi beberapa kali dalam setahun. Namun mereka tidak bekerja untuk manusia, tidak untuk madu, tidak untuk pujian. Mereka hanya mengikuti ritme yang diwariskan alam, mencari nektar, dan menebar kehidupan. Setiap kali mereka terbang, mereka memindahkan gen antar populasi tumbuhan, menjaga variasi genetik, dan memastikan hutan serta ladang terus beregenerasi. Di wilayah tropis seperti Asia Tenggara dan Amerika Selatan, lebah menjadi penyerbuk utama lebih dari 70% tanaman liar. Mereka bukan sekadar bagian dari alam, mereka adalah denyut nadi yang menjaganya tetap hidup. Namun kehidupan mereka rapuh. Dalam beberapa dekade terakhir, populasi lebah di seluruh dunia mengalami penurunan drastis. Fenomena ini dikenal sebagai colony collapse disorder atau keruntuhan koloni lebah. Penyebabnya kompleks. Pestisida modern yang mengandung neonikotinoid merusak sistem saraf lebah, membuat mereka kehilangan kemampuan navigasi dan tidak bisa pulang ke sarang. Perubahan iklim menggeser musim berbunga, mengganggu sinkronisasi antara waktu panen dan ketersediaan nektar. Deforestasi dan urbanisasi memusnahkan habitat alami mereka. Sementara penyakit seperti Varroa destructor atau tungau parasit melemahkan sistem kekebalan seluruh koloni. Hasilnya, koloni yang dulu berisi ribuan individu perlahan kosong. Sarang yang dulu berdengung menjadi sunyi. Dampaknya tidak berhenti pada lebah. Ketika mereka menghilang, tumbuhan yang bergantung pada mereka ikut menurun. Ketika tumbuhan menurun, hewan pemakan buah dan biji kehilangan sumber makanan. Ketika rantai ini putus, ekosistem runtuh, perlahan, senyap, tapi pasti. Dalam skala global, penurunan populasi lebah berarti ancaman terhadap ketahanan pangan manusia. Organisasi Pangan Dunia atau FAO memperkirakan lebih dari 90 tanaman pangan utama bergantung pada penyerbukan alami. Tanpa lebah, produktivitas bisa turun hingga 80%. Bayangkan dunia tanpa apel, kopi, kacang, atau bunga yang kita kenal hari ini. Bukan karena hutan terbakar, tetapi karena makhluk kecil yang menjaganya telah hilang. Namun di tengah krisis itu, ada tanda-tanda harapan. Peternakan lebah mulai dikembangkan secara berkelanjutan dan kesadaran ekologis tumbuh di banyak tempat. Beberapa kota besar seperti Paris dan Tokyo mulai menempatkan koloni lebah di atap gedung sebagai bagian dari restorasi ekologi urban. Lebah yang hidup di kota terbukti mampu bertahan lebih baik karena bebas dari pestisida pertanian. Di alam liar, program konservasi juga mulai memulihkan populasi lebah asli yang terancam, seperti Melipona di Amerika Selatan dan Trigona di Asia Tenggara. Lebah tanpa sengat yang menjadi bagian penting dari ekosistem hutan tropis. Bagi masyarakat adat Amazon dan Kalimantan, lebah telah lama menjadi simbol keseimbangan. Mereka percaya, selama lebah masih berdengung di hutan, maka kehidupan masih seimbang. Dan keyakinan itu kini terbukti secara ilmiah. Lebah adalah indikator ekologis. Ketika mereka hilang, berarti alam sedang sakit. Namun ketika mereka kembali, itu pertanda bumi mulai pulih. Mereka mengajarkan kita satu hal sederhana, bahwa keseimbangan tidak bisa dibeli, hanya bisa dijaga. Dan penjagaan itu dimulai dari yang kecil, dari satu bunga, satu sarang, satu koloni. Setiap kali seekor lebah hinggap di bunga, ia sedang menulis ulang kisah keberlanjutan planet ini. Mereka bukan hanya penghasil madu, tetapi penjaga masa depan kehidupan di bumi. Kini, di tengah dunia yang semakin bising dan terburu-buru, dengung lebah menjadi suara yang menenangkan. Mengingat bahwa kehidupan tidak harus besar untuk berarti. Seekor lebah tidak tahu bahwa ia sedang menyelamatkan bumi, namun alam tahu betul perannya. Dan mungkin disitulah letak kebijaksanaan alam, bahwa kehidupan terbesar seringkali diselamatkan oleh makhluk yang paling kecil.
Sejak awal sejarah manusia, lebah telah menjadi bagian dari kehidupan dan kesadaran kita. Di dinding gua-gua prasejarah di Spanyol, terdapat lukisan berusia lebih dari 8.000 tahun yang menggambarkan manusia memanjat tebing untuk mengambil madu liar. Gambaran itu bukan sekadar tentang makanan, tetapi tentang hubungan purba antara manusia dan makhluk kecil bersayap ini. Lebah memberi manusia lebih dari sekadar rasa manis. Mereka memberi simbol tentang kesucian, keteraturan, dan pengorbanan. Di hampir setiap budaya di dunia, lebah muncul sebagai lambang kerja keras, kesetiaan, dan harmoni. Di Mesir kuno, lebah dianggap air mata dari dewa matahari Ra, simbol dari kehidupan dan ketertiban kosmik. Firaun memakainya sebagai lambang kerajaan, karena lebah adalah makhluk yang tunduk pada hukum, bukan pada kekuasaan pribadi. Di Yunani kuno, madu disebut ambrosia, yang berarti makanan para dewa, dan dianggap memiliki kekuatan penyembuh serta keabadian. Di India, Rig Veda menyebut madu sebagai cairan keabadian, dan lebah dipuja karena kesetiaannya menjaga bunga suci. Bahkan dalam Al-Quran, ada satu surah khusus yang dinamai An-Nahl, yang berarti lebah, yang menegaskan bahwa di dalam madu terdapat obat bagi manusia. Madu adalah hasil kerjasama paling sempurna di alam. Untuk menghasilkan 1 kg madu, seekor lebah harus terbang sejauh lebih dari 100.000 km dan mengunjungi lebih dari 2 juta bunga. Setiap tetes adalah hasil perpaduan ribuan perjalanan, ribuan interaksi, dan kerja tanpa pamrih dari seluruh koloni. Madu bukan sekadar cairan manis, ia adalah sistem biokimia alami yang menakjubkan. Terdiri lebih dari 200 senyawa aktif, gula alami, enzim, asam amino, dan antioksidan. Kelembapan rendah dan keasamannya membuat madu nyaris abadi. Madu dari makam Firaun Mesir yang berusia lebih dari 3.000 tahun ditemukan masih bisa dikonsumsi hingga kini. Dalam setiap tetesnya terkandung keabadian kerja lebah, energi bunga yang diubah menjadi kehidupan yang tahan selamanya. Namun hubungan manusia dan lebah bukan hanya tentang manfaat, melainkan tentang cermin dari cara kita hidup bersama alam. Manusia belajar dari lebah tentang disiplin tanpa paksaan, tentang kepemimpinan tanpa dominasi, dan tentang keseimbangan antara individu dan komunitas. Lebah tidak memiliki ambisi pribadi. Tidak ada yang berusaha menjadi lebih dari yang lain. Namun koloni, mereka bertahan karena setiap individu tahu batasnya dan menjalankan fungsinya dengan sempurna. Sistem sosial lebah sering dijadikan metafora bagi masyarakat ideal, tempat di mana kerjasama lebih penting dari ego dan keberhasilan bersama lebih bermakna daripada kekuasaan pribadi. Bagi para filsuf abad pertengahan, lebah adalah simbol moralitas alamiah. Saint Ambrose menyebut lebah sebagai makhluk yang hidup sesuai hukum surgawi, karena mereka menghasilkan sesuatu yang manis dari kerja keras dan kebersamaan. Namun di dunia modern, hubungan itu mulai rapuh. Lebah kini bergantung pada manusia sebagaimana manusia bergantung pada mereka. Koloni buatan yang dikelola untuk industri madu dan penyerbukan sering dipindahkan ratusan kilometer setiap musim, menghadapi stres, kekurangan gizi, dan bahan kimia pertanian. Kita memanen hasil kerja mereka, namun sering lupa menjaga dunia tempat mereka hidup. Bunga yang dulu mekar di padang, kini hilang oleh aspal dan beton, dan setiap kali bunga menghilang, satu koloni kehilangan sumber kehidupannya. Lebah tidak bisa hidup tanpa bunga, dan bunga tidak bisa berkembang tanpa lebah. Keduanya saling menghidupi, saling memberi, tanpa saling menuntut. Namun meski manusia sering lalai, lebah tetap bekerja. Mereka tidak mengenal dendam, tidak menuntut balas. Mereka terus berdengung, terus menari di antara bunga, menjaga keseimbangan bumi, seolah tahu bahwa kehidupan ini lebih besar dari sekedar spesies atau bangsa. Ketika dunia manusia dipenuhi ambisi dan kebisingan, lebah tetap hidup dalam ritme yang sama, ritme kerja, harmoni, dan keseimbangan. Dan dari mereka, kita belajar satu hal yang sering kita lupakan, bahwa peradaban sejati bukan dibangun dari kekuasaan, tetapi dari kerja bersama untuk kehidupan. Lebah adalah pelindung keindahan. Mereka memastikan setiap bunga memiliki kesempatan untuk hidup. Mereka tidak memilih bunga yang paling indah dan tidak mengabaikan yang paling kecil.
Bagi mereka, setiap bunga berarti, dan mungkin disitulah kebijaksanaan tertinggi alam, bahwa yang menjaga kehidupan tidak selalu harus terlihat, tidak selalu harus besar, tidak selalu harus berkuasa. Kadang, yang menjaga dunia tetap seimbang adalah makhluk kecil yang bekerja dalam diam, mengubah nektar menjadi madu, dan kerja menjadi keabadian. Lebah adalah simbol dari apa yang seharusnya menjadi manusia, berani bekerja dalam senyap, setia pada keseimbangan, dan hidup untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, setiap tetes madu adalah pelajaran tentang cinta, kerja keras, dan bagaimana alam menulis kebijaksanaan melalui makhluk paling kecil yang pernah kita kenal.